Bila doa kita ingin cepat dijawab, ikuti caranya, ikuti adabnya. Di antara adab berdoa, yang pertama teman-teman sekalian, yang paling penting adalah mengarahkan keperluan doa kepada ibadah. Ini poinnya. Ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang kita minta aspek kehidupan dunia, maka arahkan dunia ini untuk kepentingan ibadah kita. Itu cara utama yang paling cepat mengabulkan doa yang kita mohonkan. Contohnya begitu banyak di dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Zakaria alaihi salam ketika bermohon kepada Allah meminta keturunan. Maka beliau memohon diabadikan di Quran surat Maryam itu ya dengan mengatakan, "Ya Allah, ini fisikku telah mulai letih, rambutku telah memutih, washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika syaqiyya." Dan aku tidak putus berdoa kepadamu ya Allah. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah yarithuni wa yarithu ala Ya'qub, untuk bisa mewarisi dakwah yang aku turunkan, yang ditugaskan aku untuk berdakwah, mengajak manusia pada kebaikan, untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, bukan sekedar aku minta keturunan, karena orang lain pun meminta. Tapi aku menginginkan keturunan ini agar niat ibadahku dalam berdakwah bisa diteruskan. Nah, ini bermohon dengan mengarahkan kepentingan kita kepada aspek ibadah. Pun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah diberikan keturunan, maka hal pertama yang beliau mintakan, liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat ya Allah. Ada keturunan yang meneruskan ibadah yang telah aku lakukan, untuk menegakkan sholat, untuk bisa berdakwah ma'ruf nahi mungkar, untuk mendekat kepadamu. Jadi kalau secara spesifik kita minta tentang urusan dunia kita, maka yang pertama, jadikan dunia sebagai wasilah ibadah. Ya Allah, selama ini hamba sholat, selama ini hamba baca Al-Quran, namun selama ini hamba belum mampu untuk berzakat. Berikan kemampuan pada hamba ya Allah, hamba mohon selama hidup agar bisa berzakat. Jadi pada sesungguhnya Anda meminta bagian dari zakat itu ada bagian dunianya. Kalau Anda mendapatkan 1 juta, bukankah di situ Anda bisa keluarkan misalnya 25.000 rupiah. Anda diberikan misal 1 miliar, maka ada kesempatan berzakat 25 juta. Anda minta zakat 25 juta, tapi Anda mendapatkan bagian dunia 975 juta yang diolah dengan cara yang halal dan benar. Arahkan kepentingan dunia menjadi wasilah akhirat. Itu poin pertamanya. Yang kedua, adab yang kedua, diupayakan berdoa kepada Allah dalam keadaan yang suci dan bersih. Bukan sekedar berwudu, tapi makanannya bersih, minumannya bersih, pakaiannya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala yang haram. Bersih dari segala yang haram. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya, 4 keutamaan. 1, ditambahkan kesabaran. Orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum sholat istighfar gitu kan? Ada ya? Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar, pekerjaan lancar, rezeki melimpah, tapi berkah.